Selamat malam kakak. Dengan kakak siapa kakak? Baik, malam. Saya Bernard S. Anin SHMH. Ya. Saya kuasa hukum dari Bapak Rudi Soik. Ya. Pak, ini terkait ada informasi bahwa sampai pada sore hari tadi ada Pak Rudi secara resmi melaporkan Pak Buang sini ke Iya. Polda NTT. Iya. Mungkin penjelasan Bapak seperti apa? Baik, untuk hal tersebut benar pada tadi siang sekitar jam 12, Bapak Rudi Soik secara resmi telah melaporkan akun Facebook atas nama Buang Sine di Polda NTT terkait dengan pencemaran nama baik atau penghinaan dengan media sosial, Undang-Undang ITE seperti itu. Kita pakai pasal tadi, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE seperti itu. Harapan Bapak sendiri terkait dengan kasus ini Yang pertama, sebenarnya kenapa kami melaporkan, karena kalau kita ingat beberapa pekan yang lalu kita sempat konferensi pers, kita mau melaporkan saat itu, hanya dari pihak SPKT meminta untuk adanya restorasi justice, makanya kita sempat memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Bapak Buang Sini untuk dapat mengklarifikasikan postingannya yang menyatakan bahwa Pak Buang Sini telah memberikan data penting soal kasus pembunuhan anak Lael Ibu Astrid ya. dan Ibu Astrid kepada Pak Rudi Soik. Sedangkan dari Pak Rudi Soik sendiri menyatakan bahwa data itu belum diserahkan. Makanya kita memberikan waktu 3 kali 24 jam, tetapi kita bersama sampai saat ini klarifikasi dari Pak Buang Sini tidak ada. Maka kami mengambil keputusan pada tadi siang untuk kami melaporkan secara resmi. Seperti itu. Karena tadi saat dilaporkan, kira-kira bukti apa saja yang dibawa oleh Pak Rudi Soik dan Pak pengacara? Tentu karena ini menyangkut dengan ITE, maka screenshot dari pernyataan Pak Buang Sini, substansi yang dipermasalahkan itu yang kita menjadikan bukti utama. Selain itu, kita memberikan juga bukti screenshot dari akibat bawaan setelah setelah adanya postingan itu. Akhirnya Pak Rudi Soik seakan-akan mengetahui hal tersebut. Ada hal yang disembunyikan oleh Pak Rudi Soik yang pada dasarnya sebenarnya tidak ada sama sekali data yang diberikan. Kalau kita tahu beberapa minggu yang lalu kan Pak Buang Sini memberikannya kepada kejaksaan. Data itu baru diberikan kepada kejaksaan. Dengan sendirinya terbukti bahwa postingan dari Pak Buang Sini yang ini, bisa diangkat Pak. Postingan yang ini, Ya. bahwa data yang sudah saya berikan kepada Om Rudi Soik, sahabat baik saya, bisa disampaikan dan dikoordinasikan dengan penyidik agar segera menemukan tersangka lain. Postingan ini dengan sendirinya salah. Dan karena postingan ini, klien saya Pak Rudi Soik dirugikan. Alasan itulah kenapa kami harus melaporkan akun Buang Sini seperti itu. Apakah pihak keluarga Pak Rudi juga ikut melaporkan? Soalnya Untuk sementara dari keluarga Pak Rudi sebagai saksi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ikut melaporkan karena karena postingan ini sangkut pautnya juga merembes kepada nama baik dari keluarga juga yang agak sedikit terganggu seperti itu. ya, jadi di SPKT sendiri tadi seperti apa Pak? Pada dasarnya kan kami sudah sempat koordinasi beberapa pekan yang lalu, tetapi karena memang kita diberikan kesempatan untuk restorasi justice, sehingga kami datang diterima dengan baik oleh SPKT dan ditindaklanjuti. Kami sudah sampai pada pengambilan keterangan awal oleh pihak penyidik dari Krimsus. Jadi sampai dengan saat ini, dengan tadi mengambil keputusan untuk melapor bahwa ini semuanya benar-benar diserahkan pada hukum, tidak ada. Benar. Kami, apalagi Pak Rudi sendiri kan sebagai aparat penegak hukum, justru mengerti hukum, kami menempuh jalur hukum. Ya kalau kita mau lihat perkembangan dalam beberapa hari terakhir ini kan terlalu banyak postingan yang cukup menyudutkan,
Tetapi kami tidak mengambil keputusan untuk membalas dalam media sosial. Kami menempuh jalur hukum. Apabila kami melihat cukup bukti terhadap suatu postingan yang menurut kami melanggar hak kami sebagai warga negara, kami menempuh jalur hukum dengan melaporkan biar postingan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan melalui jalur hukum, seperti itu. Jadi semuanya diserahkan pada hukum ya? Siap, benar. Oke, mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi atau apa Pak? Baik, pada dasarnya kami dengan laporan ini kami berharap kepada semua masyarakat NTT agar bisa sadar bahwa memang kita punya hak yang dilindungi oleh negara untuk berpendapat sebebas-bebasnya. Tetapi hak dari kita yang untuk memberikan pendapat dibatasi juga oleh hak-hak orang secara pribadi untuk hak asasinya dilindungi. Jadi bolehlah kita berpendapat, tetapi dengan koridor-koridor hukum yang berlaku. Jangan di luar koridor hukum. Karena ketika di luar koridor hukum, pasti akan menyinggung hak orang lain, apalagi bisa juga menimbulkan tindak pidana seperti itu. Kami harapannya kita sama-sama mendukung proses penyidikan dari pihak Polda NTT agar kasus ini secara terang-benderang bisa diselidiki dan diketahui siapa pelakunya. Pelakunya dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi di lain sisi kita belajar bahwa hukum di Indonesia punya role-nya sendiri, ada tatanannya sendiri, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi tatanan hukum itu. Dari kami mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Selamat malam. Siap.